Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Rusdi Gendut pada channel Motor Win Antik. Bukan Win dimanapun berada yang setia mengikuti channel saya, semoga Anda semua diberi kesehatan, rezeki yang berlimpah, dan selalu dalam lindungan Allah SWT. Ini adalah jalur tercepat. Pak Rusdi Gendut harus naik perahu untuk menuju ke BKPH Tapen KPH Mojokerto. Tidak begitu lama, saya pun sampailah di tempat tujuan. Tak begitu lama, Kepala Resort Polisi Hutan atau yang biasa dipanggil Pak Mantri dari Katemas, Peleman, dan Sempal pun sudah hadir. Kami pun berbincang santai dan merencanakan petak-petak mana yang akan kita kunjungi bersama. Di sini untuk lebih mudahnya kita pun melihat peta kawasan hutan pangkuan desa, atau di situ ada Lembaga Masyarakat Desa Hutan Wilayah BKPH Tapen. Sangat jelas sekali di mana peta yang dimiliki perum perhutani dipadukan dengan wilayah desa, dan tiap-tiap desa diberi warna yang berbeda-beda. Seperti yang tampak pada gambar, hijau adalah desa Sukodadi, kemudian hitam desa Manduro, merah desa Karangpakis, dan lain sebagainya. Di BKPH Tapen ini dipimpin oleh Bapak Margono. Pagi ini saya jalan-jalan ke hutan akan ditemani Bapak Ngatipin dari KRPH Peleman, kemudian Bapak Suherlin dari RPH Katemas, dan Bapak Sumito dari RPH Sempal. Kami pun bersiap-siap menuju ke motor dan akan berangkat ke petak-petak yang tadi sudah ditentukan bersama-sama dengan Pak Asper dan beberapa KRPH. Motor pun langsung kita gas. Waduh, ini yang ada di depan Pak Erlin, bisa ketinggalan semua ini lainnya, karena Pak Erlin ini terkenal jagonya naik motor. Oh iya teman, ini pasukan kita bertambah 2 orang. Belum saya kenalkan, yang pakai KLX merah itu adalah Pak Nasi berboncengan dengan Pak Koko. Setelah mengendarai motor kurang lebih 8 km, akhirnya kami pun memasuki hutan. Nah, di sini jalannya dicor karena ini adalah akses menuju ke desa. Sampailah kita di petak pertama dan kita pun berhenti untuk melihat-lihat dan mengambil data apa aja yang kita butuhkan. Ini Pak Nasi dari Polisi Hutan BKPH Tapen. Motornya sangat bagus sekali. Ini motor Win kepunyaan Pak Rusdi Gendut. Motor biru punyanya Pak Ngatipin. Kemudian yang hijau ini punyanya Pak Herlin, dan yang kuning Pak Sumarno. Wah, bagus-bagus ini motornya semua KLX. Pak Rusdi aja yang pakai motor Win. Pemirsa, inilah potensi yang ada di BKPH Tapen. Terlihat pohon-pohon jatinya sangat bagus dan tinggi juga lurus. Nah, iya kan, ini Pak Erlin. Dia jagonya naik motor. Nah, kita langsung berangkat menuju ke petak berikutnya. Raungan suara knalpot motor pasukan polisi hutan ini memecah kesunyian di hutan BKPH Tapen. Kita pun langsung masuk ke jalan setapak dan kita mengikuti jalur ini. Untung hari ini tidak hujan, jadi kita bisa lancar melewati jalan yang akan membawa kita ke puncak, melewati punggung-punggung bukit. Kendaraan pun kita pacu dan kita mengikuti jalur yang berkelok-kelok menuju ke petak yang kedua. Cukup jauh juga kita memasuki hutan melewati jalan ini, dan akhirnya kita pun berhenti karena jalan ini sudah habis. Nah, kita pun melihat-lihat situasi sekitar dan berdiskusi di sini. Ternyata kanan, kiri, depan kita itu sudah jurang. Kita pas berada di puncak, di punggung bukit.
Kita pun menyebar untuk mengamati situasi dan kembali lagi berkumpul di tempat semula. Pak Herlin memakai kaos coklat. Saya penasaran, ini banyak tulisan di punggungnya, ini apa? Ternyata kalau dibaca siapapun dirutnya, KDV-nya, administraturnya, WK ADM-nya, aspernya, KRPH-nya, mandornya, dan ada logo lingkaran dengan tulisan tetap fokus, produktif, inovatif, dan di tengah ada tulisan Moker, singkatan dari Mojokerto. Sangat menginspirasi sekali untuk membentuk jiwa korsa. Inilah hasilnya, potensi hutan yang ada di BKPH Tapen KPH Mojokerto sangat jempol 2. Rombongan pun balik kanan, kita pun menuju ke desa dan ketemu jalan yang cukup lebar, tetapi jalan ini bisa dikatakan cukup sulit dan kemarau ini sangat berdebu sekali. Melihat kontur tanahnya, jalan yang kita lewati ini kalau hujan sudah tidak bisa. Diskusi bersama sangat kita butuhkan sekali. Karena apa? Kadang kita mempunyai gambaran yang besar, begitu melihat kondisi di lapangan akan beda. Setelah dirasa cukup, kami pun kembali untuk menuju ke desa terdekat. Karena hari ini sudah siang dan kita mau mencari kopi supaya badan kita tetap segar lagi. Jalan yang kita lewati ini cukup panjang sekali, tapi dilibas dengan pasukan polisi hutan BKPH Tapen. Sesampainya di desa, ada sesuatu hal yang menarik. Nah, ini adalah pucuan-pucuan atau tanaman pete yang ada di hutan itu diambil sama masyarakat, digunakan untuk lanjaran tanaman polo hijau seperti kacang panjang. Saya pun berjalan lagi. Di sini ketemu beberapa karung. Nah, setelah saya tanya, karung ini isinya arang dan dijual satu karungnya itu 25.000. Ada juga satu lagi yang menarik di sini. Ngeten iki disirat, di ngoten nih. Terus dijemur. Jemure ngeten pirang dina niki? Nggih, kene garing nggih dikerok. Oh niki cek dikerok. Nggih, saya Niku pandane mendet teng ngene mriko. Pinggir-pinggir kali niku nggih. Pinggir alas. Oh, niki dikerok niki. nggih, mantun dikerok. Ben gak kasar. Nggih. Lemes. Nggih. Terus nembe dianyam. Nganyami pirang dino? Nggih. Napa 3 jam pun mantun. Oh, satu tikar. Nggih. Ngedole pinter? Niku Sekawan welas. Ternyata masyarakat di sini mempunyai kerajinan menganyam tikar dari daun pandan. Nah, seperti ini. Tikar-tikar ini dijual hanya 14.000 di pengepul. Nah, ini pengepulnya. Tikarnya cukup banyak sekali. Nanti kalau sudah selesai diberi pinggiran akan dikirim ke kota. Pemirsa yang baik hati, yang sudah like, subscribe, dan komen pada channel saya. Nah, mereka orang-orang kampung mendapatkan bahan baku itu sangat mudah, karena di tepi-tepi jalan ataupun di KPS kawasan perlindungan setempat dekat sungai ditanami dengan bahan baku, yaitu pandan untuk membuat tikar. Kami pun lanjut menuju ke warung. Nah, di sini sebelum kita mencari makan dan minum, kita melewati beberapa pohon jati yang cukup bagus sekali. Nah, di sini masyarakatnya sangat kondusif. Mereka tahu apa arti dan fungsi hutan. Di daerah sini pun ada satu petak yang sering digunakan untuk event. Nah, ini motornya Pak Rusdi Gendut sedang parkir dan menghadap ke tanjakan. Di depan saya ini ada 3 tanjakan yang dinamakan tanjakan SD, tanjakan SMP, dan tanjakan SMA karena ketinggiannya berbeda-beda. Jalan panjang pun tetap kita susuri
untuk menuju ke perkampungan. Tak lama kita pun sampai di kampung, dan di sini ada sesuatu yang sangat menarik lagi. Jadi orang-orang kampung di depan rumahnya pada jemur daun tembakau. Nah, ternyata di sini juga produktif untuk pertanian tanaman tembakau. Seperti inilah yang kita lihat, cukup mantap sekali. Sepertinya perekonomian di sini menjanjikan. Dan saya pun penasaran lagi. Akhirnya saya pun belok melewati jembatan yang dari bambu atau dari sesek ini. Kemudian saya berjalan menuju ke ibu-ibu yang sedang semangat jemur. Ini siang hari, semua sudah waktunya istirahat, tepat jam 12 siang. Nah, seperti ini. Setelah dirajang, kemudian daun-daun ini dijemur. Yang baru dipanen pun dikumpulkan, nanti malam akan dikerjakan untuk pengerajangannya. Paginya dijemur, kemudian akan dikirim ke pabrik. Nah, kita pun lanjut perjalanan. Sampailah juga kita di tempat tujuan yang kita tunggu-tunggu, yaitu WTA, Warung Tengah Alas. Di sini kita pun langsung pesen minuman, kita pesen kopi, ada yang es, supaya kita tetap semangat lagi. Jajanan ini tidak lupa, ini adalah gorengan paling utama, yaitu ote-ote. Ini cocok sekali kalau ada sambalnya. Warungnya cukup sederhana dan kita pun makan. Nah, ini makannya ada sambal, kemudian ada nasi jagung. Wah, tapi ini sate kambingnya yang paling utama. Cukup mantap sekali hari ini. Setelah cukup beristirahat, kami pun melanjutkan perjalanan kembali ke pos. Pemirsa dan pasukan Win dimanapun Anda berada yang sudah setia mengikuti channel saya Motor Win Antik, jangan lupa subscribe, like, dan komen sehingga saya lebih semangat lagi untuk membuat video-video berikutnya. Terima kasih, sampai jumpa, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe, like, bunyikan lonceng, dan share.